Baik, Warid Tamam, Experience, Trainee for Aircraft Maintenance Technician, 16 Januari 2014 sampai 30 April 2015. Selanjutnya yaitu Technical Assistant dari tanggal 1 Mei 2015 sampai tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian Aircraft Maintenance Technician 1 September 2015 sampai 31 Desember 2018. Dan yang terakhir yaitu Senior Aircraft Maintenance Technician dari tanggal 1 Januari 2019 sampai sekarang. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri kedua yang terhormat Bapak Warid Tamam ST, sekaligus Senior Aircraft Maintenance Technician PT GMF AirAsia untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Moderator. Saya ulangi lagi. Yang terhormat Wakil Rektor 3, yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Industri, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi Fakultas Teknik Industri, yang saya hormati pula panitia studi ekskursi dan teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, yang tadi ada kendala teknis, internet tiba-tiba putus. Langsung saja akan saya bawakan materi dari saya, yaitu mengenai GMF ya. Sebelumnya saya share videonya dulu. Mungkin tadi udah di-share, tapi saya share lagi. Selamat menikmati. Your eyes, listen to the heart. There will be no lies. Time to move forward. Let it talk through the wall. Let it sing and keep going as we
demikian video company profile dari GMF AirAsia. Video tadi merupakan rangkuman ya dari profil yang bisa didapetin dari Google atau dari website GMF AirAsia sendiri. Selanjutnya studi ekskursi, biasanya kita kan kunjungan ke industri atau perusahaan. Dikarenakan pandemi, jadi kita nggak bisa mengunjungi ke GMF. Setidaknya saya akan menampilkan layout dari peta GMF ya, yang sedikit memberikan garis besar dari GMF itu seperti apa. Di sini di depan ada Hanggar 1, Hanggar 2, Hanggar 3, Hanggar 4, landing gear shop, material building, learning service, engine shop, GSE services, dan komponen shop. Letaknya di Tangerang, di area Garuda City, tepatnya di Soekarno-Hatta International Airport. Ini dari depan ya. Dari depan yang ditemui pertama kali yaitu komponen shop. Di komponen shop ini GMF menangani atau merepair komponen-komponen dari pesawat yang sudah di-approve oleh dari perusahaan komponen itu sendiri. Dan di komponen shop building ini, di lantai pertama, menangani komponen-komponen pesawat yang berupa pneumatic komponen dan juga hidrolik komponen. Dan di lantai 2, menangani atau merepair atau mengkalibrasi komponen-komponen avionik atau elektrikal. Lalu dari komponen shop, kita ke kiri, itu ada landing gear shop. Landing gear shop ini dari GMF menangani repair dari landing gear dan juga wheel dari pesawat yang jelas sudah approval dari baik DGCA maupun dari perusahaan atau pabrik dari landing gear atau wheel tersebut. Di dalamnya seperti ini, yang merupakan salah satu landing gear dari pesawat narrowbody ya, satu kecil, yaitu pesawat 737 Boeing. Lalu setelah dari landing gear shop, kita jalan lagi ke sebelahnya, ada material building, penampakan dari luar. Kita masuk ke dalam. Material building ini merupakan gudang dari spare-spare yang akan digunakan dalam proses perawatan maintenance. Ada wheel, ada baik elektrikal maupun pneumatik dan sebagainya. Di sini disimpan dengan baik, sistem dengan baik. Lalu kita maju ke depannya lagi. Ada hanggar 1. Hanggar 1 merupakan hanggar yang menangani pesawat-pesawat asing ya. Di samping pesawat Garuda sendiri, sering menangani pesawat asing seperti KLM, Wamos,
dan lain sebagainya. Dan biasanya di sini angka 1 ini pesawat-pesawat besar seperti 747, S300 maupun 200. Untuk maintenance-nya sendiri sampai overhaul. Lalu selanjutnya ke sebelahnya ada hanggar 2, merupakan hanggarnya line maintenance yang perpindahannya cepat, yang dimana perawatannya nggak sampai overhaul, nggak sampai bongkar semuanya, tapi hanya perawatan rutin dan sampai letter A. Kalau kita lihat dari dekat, lalu sebelahnya ada hanggar 3. Hanggar 3 ini merupakan sekarang menjadi hanggarnya Airbus, pesawat-pesawat Airbus 330, baik seri 200 sama 300. Kalau di hanggar 3 ini dengan maintenance sampai dengan overhaul juga, tapi hanya khusus 330 sampai overhaul. Dan di sini sampai 2 bulan, 3 bulan proses maintenance-nya. Bisa dilihat ada docking yang bisa mengakses dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya ada hanggar 4. Di sini hanggar 4 dapat menampung 16 pesawat sekaligus, tapi dengan kapasitas hanya pesawat narrow body aja, 737 Boeing ataupun Airbus 320, maaf, dan juga ATR, CRJ, dan sebagainya. Dan bahkan pesawat VIP pun sempat di maintenance di sini. Lalu di hanggar 4 sendiri, di ujung line-nya kan terdiri dari 16 line, satu line khusus untuk painting. Di sini ruangannya tertutup agar paintingnya tidak kemana-mana, tidak membuat polusi, dan kualitas catnya tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Lalu kita melangkah ke sini. Ini adalah ranah B. Ranah B merupakan tempat dipanasinya pesawat, tempat EGR, Engine Ground Run. Jadi di mana area yang diperbolehkan untuk memutar si pesawat ini, si engine pesawat. Tapi sebelumnya harus kontak dulu dengan ATC untuk dimintakan izin. Dan beda dengan hanggar. Kalau di hanggar tidak diperbolehkan untuk menyalakan engine-nya, karena dapat berakibat fatal. Lalu kita naik ke atas. Di sini ada learning service, tempat di mana kami para mekanik dilatih di sini. Learning service ini bukan hanya siswanya dari GMF itu sendiri, tapi juga dari maskapai lain atau dari instansi yang lain. Dan di dalam learning service GMF terdapat Airbus Service Center, yang dimana sudah di-approve oleh Airbus untuk mengajarkan materi-materi dari Airbus, rating Airbus kepada siswanya.
Banyak juga siswa dari maskapai lain, dari negara lain juga, seperti dari Turki, dari Irak, lalu ada lagi engine shop. Engine shop merupakan perawatan engine yang jadi dicopot, dilepas dari pesawatnya. Jadi unit engine shop ini khusus untuk menangani engine saja. Bisa dilihat, dan mereka punya spesialisasi borescope, yaitu menggunakan kamera kecil untuk melihat di dalam engine itu seperti apa, adakah kelainan atau kerusakan. Engine shop sendiri selain menangani engine, dia juga menangani APU, Auxiliary Power Unit, yaitu merupakan engine kecil yang berada di ekor pesawat yang berguna untuk menyuplai pneumatik maupun elektrik, yang biasanya digunakan untuk menyalakan si engine besar ini sendiri. Itu gunanya APU. Lalu di ujung sendiri ada ground support equipment. Di sini merupakan tempat maintenance ground support equipment yang kendaraan-kendaraan atau peralatan-peralatan yang membantu dalam proses maintenance, proses pertowingan dari hanggar ke apron, atau dari apron ke hanggar, ataupun deposisi dari hanggar 1 ke hanggar 2, ke 3, dan ke 4. Di sini dapat dilihat yang paling depan sendiri merupakan towing car yang berguna untuk menarik pesawat. Sebelahnya ada maintenance car, dia bisa naik ke atas, tapi hanya sebatas sekitar ketinggian 5 meter. Lalu yang tinggi sampai ke atas punuk pesawat dinamakan washing truck. Dengan selain untuk mencuci pesawat, digunakan juga untuk proses maintenance yang ada di atas pesawat yang tidak terjangkau oleh maintenance truck. Layout dari GMF sendiri itu aja. Lalu saya masuk ke materi PowerPoint saya. Jadi materi saya ini sekedar sharing ya, apa yang saya alami, apa yang menurut pengalaman saya sendiri, bukan suatu pedoman atau keharusan yang saklek. Mungkin boleh dikritik atau boleh setuju atau tidak dari pernyataan saya sendiri. Dengan judul yaitu Sarjana Teknik Elektro sebagai Mekanik Pesawat. Paradigma 1. Kebanyakan orang memiliki paradigma bahwa sarjana teknik elektro harus menjadi seorang yang bekerja di balik meja, berpakaian rapi, tanpa harus turun ke lapangan, karena sudah dibekali ilmu analisis dari perkuliahan. Ini seringkali teman-teman kita yang sudah lulus beranggapan kalau sarjana itu harus kerja di tempat yang rapi, harus di kantor, harus di belakang meja, yang nggak perlu kotor-kotoran. Ini yang saya terima ya dari masyarakat, yang saya dapat dari teman-teman saya juga yang punya beranggapan bahwa seorang sarjana harus kerja sebagai orang di balik layar.
Dan ada lagi paradigma yang kedua, yaitu sarjana harus menjadi seorang leader atau pemimpin, karena memang sudah terbentuk pola pikirnya, tersusun dan teratur dengan baik di bangku kuliah. Karena memang sisi positif dari kuliah itu membentuk pola pikir kita yang tersusun rapi, termanage dengan baik, yang menciptakan leadership buat kita para sarjana ini. Dan sampai orang pun beranggapan saya calon bos, saya calon manajer, seperti itu. Bahkan lagi kebalik ke awal, mereka nggak mau kerja yang kotor-kotor. Namun semuanya memang benar, namun tidak salah pula apabila seorang sarjana teknik elektro terjun langsung ke lapangan, dengan kata lain kotor-kotoran, dengan bekal dari perkuliahan, ilmu analisis dan pola pikir yang terstruktur itulah yang akan menjadikan seseorang bekerja secara efisien dan nantinya dapat menjadi tenaga ahli atau expert dalam bidangnya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, paradigma 1 dan 2 itu nggak salah, itu malah bagus, itu malah sesuatu yang dicari-cari sebagai kita lulusan dari sarjana, karena memang kita dicetak sebagai analisator dan juga seorang pemimpin. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita ternyata nasib atau kita memiliki passion, saya mau jadi seorang yang terjun di lapangan, saya mau berkotor-kotoran. Itu dengan bekal analisis tersebut dan juga bekal manajerial tersebut, maka kita akan terjun ke lapangan dengan secara efisien, secara analisis, dengan kita menganalisis pekerjaan itu sendiri, apa yang kita hadapi, dan kita dapat menyelesaikannya dengan bekal manajerial tadi. Salah satunya pekerjaan lapangan, yaitu sebagai mekanik pesawat. Untuk menjadi mekanik pesawat, kita harus bekerja secara efisien, selain cepat dalam melakukan tindakan dalam maintenance pesawat, tapi kita juga harus tepat sesuai dengan manual yang ada agar terhindar dari COPQ, Cost of Pure Quality. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan bekal analisis, misalnya seperti ada kerusakan, kita telusurin, ini kenapa, efeknya apa. Lalu dengan kita membaca manual, dengan bekal manajerial kita yang tersusun tertata rapi, nah kita dapat menyelesaikan tersebut dengan efisien tanpa harus ada kesalahan dalam proses maintenance tersebut, dan terhindar dari cost of pure quality, yaitu cost of pure quality sendiri merupakan proses maintenance yang sia-sia, bahkan sampai dapat menyebabkan kerugian. Untuk teknologi pesawat sekarang ini dikenal sebagai fly-by-wire, electrical control, hydraulic power. Jadi peran seorang sarjana elektro sangat penting di sini, karena lebih familiar dan bahkan lebih paham untuk masalah kelistrikan atau keelektronikaan. Fly-by-wire sendiri sangat menguntungkan ya, baik dari segi perawatan dan juga dari berat suatu pesawat itu sendiri. Di sini fly-by-wire merupakan electrical control, yaitu kontrolnya menggunakan elektrikal dari komputer yang disalurkan menggunakan kabel untuk ke aktuator. Aktuator itu merupakan penggerak dari suatu komponen atau suatu bidang flight control atau landing gear dan sebagainya. Dengan
teknologi sekarang ini merupakan peluang besar buat para teknik elektro untuk sangat dibutuhkan. Ini manfaat seorang insan elektro sudah terbiasa untuk membaca skematik diagram, bahkan wiring diagram. Karena dalam maintenance ada kalanya terdapat pengukuran atau pengecekan terhadap suatu ketersambungan jalur kelistrikan. Jika terjadi suatu malfungsi, juga terdapat suatu langkah troubleshoot dengan pengukuran atau pengecekan jalur listrik tersebut dengan menggunakan skematik diagram atau wiring diagram dapat diketahui letak malfungsi tersebut. Ini merupakan contoh skematik diagram. Ini yang biasa baca ginian merupakan orang elektro ya, akan mengetahui jalur dari mana ke mana. Dan skematik diagram ini digunakan untuk proses troubleshoot dalam pesawat. Ini kemudahan dengan teknologi yang sekarang fly by wire. Lalu lebih detail lagi ada namanya wiring diagram yang secara lebih detail menjelaskan jalur-jalur kelistrikan tersebut. Sesuai dengan tema studi eksekusi, yaitu revolusi industri 4.0, demi menjawab tantangan revolusi industri 4.0, maintenance pesawat sekarang ini sudah dapat diakses dan dimonitor melalui internet, yang merupakan salah satu poin dari revolusi industri, yaitu Internet of Things. AHM, Aircraft Health Monitoring. Data-data kondisi pesawat ditangkap oleh komputer yang berada di pesawat berupa bit data, dikirimkan ke ground station, dan nantinya di-share melalui internet agar dapat diakses oleh para mekanik berupa aircraft health monitoring. Kembali lagi dari revolusi industri, pemanfaatan internet untuk maintenance ini sangat merupakan jawaban ya dari tantangan revolusi industri dari 4.0 ini, yaitu AHM, di mana suatu kondisi pesawat yang memiliki komputer itu sendiri nanti akan dikirimkan melalui internet kepada user, yang nanti dikirimkan lagi kepada MRO, Maintenance Repair Overhaul, seperti GMF, dan nantinya akan diakses oleh para mekanik untuk melakukan maintenance. Manfaat AHM, terjadi suatu tanda-tanda tidak normalan dapat dideteksi dari ground, dapat mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan untuk solusi tersebut, dan nantinya dapat dikoordinasikan untuk pemasaran personal. Jadi AHM ini lifetime ya. Ketika pesawat terbang, kondisi pesawat yang ada malfunction akan langsung dikirimkan melalui internet dan dapat diterima dari ground station. Jadi kalau memang benar-benar ada malfunction, pihak dari GMF itu sendiri akan melakukan tindakan troubleshoot atau persiapan untuk troubleshoot, atau memang jika terjadi sesuatu yang harus disiapkan, maka dapat diselesaikan seketika pesawat sudah landing. Jadi kalau misalnya landing dia cuma transit sebentar aja, dia bisa terjadi masalah, bisa langsung ditangani dengan baik, kemudian bisa terbang lagi sehingga tidak terjadi delay. Ini merupakan alurnya AHM. Pesawatnya yang merupakan operation, yang menggunakan komputer, dikirim menggunakan satelit, dan dia secara real time. Lalu data tersebut diterima oleh analisis dari pihak ground station, lalu dikirimkan ke maintenance, pihak maintenance, lalu akan dicarikan solusinya dan dilakukan maintenance untuk pesawat tersebut agar bisa terbang lagi. Begitu seterusnya. Dan ini merupakan tampilan dari AHM ya. Yang saya tampilkan di sini merupakan Airbus Health Monitoring.
karena saya sekolahnya di rating saya Airbus. Ini bisa dilihat. Ini merupakan tampilannya yang saya rilis lifetime. Satu-satu apa aja yang sedang terbang atau yang tidak terbang. Dan juga message-message apa aja. Contohnya message di pesawat GAG. Nah, jadi misal ini ada satcom di sini di bawah langsung muncul nanti ada TSM, troubleshoot manual, yang nantinya apa yang harus dilakukan oleh si para mekanik. Selain AHM sendiri, untuk menjawab revolusi industri, ada namanya SWIFT tempat kami. Itu yang merupakan big data, merupakan kumpulan-kumpulan data dari semua komponen atau semua pekerjaan yang akan dideploy untuk proses maintenance sendiri. Yang saya tampilkan ini contohnya yaitu merupakan data dari komponen main wheel. Jadi Swift ini menyimpan seluruh data-data komponen yang ada yang tersedia di GMF yang tadi di material building sendiri. Jadi si mekanik sendiri juga bisa akses ini, jadi kita bisa tahu kalau kita butuh apa aja untuk proses maintenance tersebut. Dan di sini shifts juga dapat digunakan untuk proses pembuatan perintah kerja. Di sini salah satu contoh perintah kerjanya yaitu untuk meminta untuk request barang. Itu aja yang saya sampaikan dari GMF, dan ini saya nemu dari website Ombudsman. Jadi perguruan tinggi revolusi industri diharapkan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan kelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, interaksi pembelajaran dilakukan melalui blended learning, melalui kolaborasi, project based learning, melalui publikasi, dan melalui interaksi publik dan interaksi digital. Sekian dari saya, apapun itu, cintailah kerja kami. Terima kasih.